Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai relasi makna paradigmatik. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hesti Fakriatunisa, rekan saya Hafiz Zafat Magardila, dan Iva Fitriatus Solihah. Masuk ke pembahasan, dimulai dari pengertian relasi makna sendiri. Hubungan atau relasi makna adalah hubungan yang tidak kontroversi atau tidak berlawanan, tetapi mengacu pada hubungan apa yang terjadi antara unit-unit makna. Menurut Kruse, jenis relasi makna itu dibagi menjadi 3, yaitu paradigmatik, sintakmatik, dan derivasional. Namun, pada kelompok kami hanya akan membahas jenis relasi makna paradigmatiknya saja. Relasi paradigmatik merupakan hubungan makna ekspresi dari struktur tertentu. Relasi makna paradigmatik ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelas yang lebih luas, yaitu relasi makna paradigmatik identitas dan inklusi, dan oposisi dan eksklusi. Jika digambarkan melalui skema, dalam relasi makna paradigmatik ini nantinya ada identitas dan inklusi yang di dalamnya nanti akan dibahas hiponimi, meronimi, dan sinonimi. Sedangkan pada eksklusi dan oposisi nanti akan ada incompatibility atau ketidaksesuaian dan eposisi. Pertama, relasi makna paradigmatik identitas dan inklusi. A. Hiponimi. Kata hiponimi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata onoma yang berarti nama dan hypo yang berarti di bawah. Jadi secara harfiah itu artinya nama yang termasuk di bawah nama lain. Hiponim adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Secara semantik, menurut Verhaar, hiponim ialah ungkapan, biasanya berupa kata, tetapi dapat juga berupa frasa atau kalimat yang maknanya ini dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contohnya di sini pada kata burung merupakan hipernim atau superordinat, dan kata elang atau nuri, cendrawasih atau gagak itu merupakan hiponim. Jadi kata elang misalnya berhiponim terhadap kata burung karena elang adalah salah satu jenis burung. Sebaliknya, kata burung ini berhipernim terhadap kata elang karena kata burung meliputi makna elang di samping jenis burung lain seperti nuri, cendrawasih, dan gagak. Lalu bagaimana hubungan kata elang, nuri, cendrawasih, dan gagak yang sama-sama merupakan hiponim dari kata burung? Nah, biasanya itu disebut dengan istilah kohiponim. Jadi, misalnya kata elang berkohiponim dengan nuri, atau elang berkohiponim dengan cendrawasih. Contoh lainnya, itu pada kata mamalia darat, itu berhipernimi terhadap kata kambing, sapi, kelinci, dan kucing. Nah, kata kucing itu merupakan hipernimi terhadap kata Persia karena kata kucing itu meliputi makna Persia di samping jenis kucing lain seperti kata Abyssinia dan Siberia. Sebaliknya, kata Persia itu berhiponim terhadap kata kucing karena makna kucing itu telah meliputi seluruh jenis kucing. Begitu juga kata kucing yang merupakan hiponim terhadap kata mamalia darat. Sedangkan relasi antara kata Persia dengan Siberia dan Abyssinia itu merupakan kohiponim. Jadi misalnya kata Persia itu berkohiponim dengan Siberia atau Persia berkohiponim dengan kata Abyssinia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iva. Selanjutnya B. Meronimi. Meronimi merupakan hubungan inklusi unsur leksikal yang menggambarkan bagian keseluruhan, sedangkan holonim adalah bagian yang lebih besar yang disusun oleh meronim tersebut. Meronimi ini hampir sama dengan hiponimi yang telah dibahas oleh Hesti sebelumnya. Meronimi menurut buku Abdul Cair adalah kata atau unsur leksikal yang merupakan bagian dari kata lain. Contoh, jari tangan adalah meronim dari telapak tangan. Selanjutnya, telapak tangan adalah meronim dari tangan. Jadi, dapat disimpulkan jari tangan merupakan bagian atau anggota penyusun dari telapak tangan. Kemudian, telapak tangan merupakan bagian atau anggota penyusun dari tangan. Kemudian C. Sinonimi. Kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka sinonimi secara harfiah merupakan nama lain untuk benda atau hal yang sama atau hubungan makna leksikal antara sebuah kata dengan kata yang lain yang menunjukkan kemiripan. Sinonimi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sinonimi mutlak. Sinonim mutlak mengacu pada identitas makna. Pendekatan kontekstual digunakan dalam berdasarkan makna
yang merupakan sesuatu yang mempengaruhi teks normal dari unsur leksikal di dalam konteks kalimat. Artinya, untuk dua unsur leksikal X dan Y, keduanya disebut sebagai sinonim mutlak apabila dalam suatu konteks dengan X dan Y sepenuhnya normal. Dalam sinonim mutlak, ini sulit untuk menentukan pasangan yang tidak kontroversial. Oleh sebab itu, sinonim mutlak dapat dikategorikan atau ditandai tanda plus yang menunjukkan relatif normal dan tanda min menunjukkan relatif yang kurang normal. Contoh pada kata berani dan gagah berani. Kalimat pertama, Billy kecil begitu berani di dokter gigi pagi ini dengan ditandai tanda plus. Kalimat kedua, Billy kecil begitu gagah berani di dokter gigi pagi ini ditandai dengan tanda min. Jadi, bila kita amati sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tanda plus merupakan kalimat relatif normal dan tanda min merupakan kalimat relatif yang kurang normal. Pada kalimat pertama, kata berani sesuai dengan konteks pembicaraan pada contoh tersebut. Namun, pada kalimat kedua, kata gagah berani termasuk kalimat kurang normal. Gagah berani dan berani memiliki persamaan yang menunjukkan sikap, tetapi memiliki perbedaan. Kata berani dan gagah berani berbeda maknanya. Kata berani lebih menunjukkan kesifat atau watak dan sikap, sedangkan kata gagah berani lebih menunjukkan kepenampilan. Selanjutnya, kedua, sinonimi proposisional. Sinonim proposisional terjadi bila dua unsur leksikal di dalam suatu ekspresi dapat disulit dengan unsur kondisional tanpa ada dampak terhadap maudhu serta keseluruhan. Perbedaan dalam sinonimi proposisional ini pada tingkatan makna ekspresif, level stilistik, dan praduga wacana. Contoh pada kalimat 1, John membeli sebuah biola. Kalimat kedua, John membeli biola. Pada contoh kalimat 1, sebuah biola. Kata sebuah biola lebih sering digunakan pada forum tertentu, lebih ke arah profesional dan formal. Sedangkan kata biola lebih sering digunakan sehari-hari dan tidak asing lagi. Yang terakhir, sinonimi berdekatan. Batas antara sinonim proposisional dengan sinonimi berdekatan dapat dijelaskan secara prinsip. Dalam hal ini, penggunaan bahasa benar-benar memiliki intuisi untuk perangkat pasangan kata yang bersinonim dan yang tidak. Dan secara sederhana, ada skala jarak semantis dan kata-kata yang bersinonim adalah kata-kata yang mananya relatif dekat. Contoh, panas dan sangat panas. Sesuai dengan pengertian sinonim berdekatan itu sendiri, yakni kata-kata yang maknanya relatif dekat memiliki batas lebih rendah dari sinonim mirip atau dekat. Contoh panas dan sangat panas merupakan dua kata tersebut yang memiliki arti berdekatan dan salah satunya menunjukkan skala derajat atau situasi suhu yang ada. Lalu selanjutnya relasi makna paradigmatik eksklusi dan oposisi. Yang pertama adalah ketidaksesuaian atau incompatibility. Nah, di sini ketidaksesuaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kotaksonomi dan kedua komeronimi. Dalam kotaksonomi ini kita bisa lihat dari contohnya banyak pekerjaan seperti dosen, guru, dokter, namun titik utamanya adalah seorang wanita. Tapi ketika kita kilas balik, pekerjaan dosen, guru, dokter itu tidak hanya dilakukan wanita, karena laki-laki juga bisa melakukannya. Dalam hal ini, pola X adalah jenis lain dari Y yang berasal dari Z. Lalu yang kedua, komeronimi. Dalam komeronimi adalah relasi yang dapat ditangani antar bagian dan bagian dari bagian-bagian lainnya atau bagian yang menghubungkan bagian lainnya. Dalam materi sebelumnya, meronimi sudah jelas. Nah, di sini menjadi kilas balik. Kami ambil contoh. Jika di meronimi sebelumnya siku adalah bagian dari tangan. Namun di komeronimi ini, siku adalah bagian yang menghubungkan antara lengan atas dan lengan bawah.
Oposisi yang pertama adalah kejangkapan. Kejangkapan adalah pertentangan atau oposisi yang tidak dapat dibandingkan. Perlu ditekankan bahwa hubungan kejangkapan hanya terjadi di dalam ranah tertentu yang merupakan unsur implisit. Misalnya, makhluk hidup, gender, dan budaya. Contohnya seperti hidup, mati, laki-laki, perempuan, kawin, lajang. Lalu yang kedua, antonimi. Antonimi adalah unsur yang paling luas dalam penelitian oposisi. Unsur yang sering digunakan sebagai sinonim untuk oposisi. Makna sempit yang digunakan. Antonimi dibagi menjadi 3, yaitu antonimi berlawanan, antonimi keselarasan, dan antonimi yang saling melengkapi. Antonimi yang berlawanan. Pada antonim ini, bentuk perbandingan dari kedua unsur ialah bentuk derajat positif yang sesuai tidak digunakan. Misalnya, X lebih panjang daripada Y, namun belum berarti X itu panjang. Contoh lain, X lebih pendek daripada Y, namun belum berarti X itu pendek. Lalu yang kedua, antonimi keselarasan. Antonimi keselarasan ditentukan dengan keterlibatan komparatif. Tipikal dari antonimi ini adalah menunjukkan sensasi atau emosi. Misalnya sensasi seperti dingin, panas. Emosi seperti bahagia, sedih. Lalu yang ketiga, antonimi tumpang tindih. Antonimi tumpang tindih menghasilkan keseimbangan komparatif. Pada antonim tumpang tindih ini secara positif bersifat evaluatif. Contohnya, baik, buruk. Lalu pertentangan. Pertentangan termasuk ke dalam oposisi direksional atau menjelaskan perpindahan arah secara langsung. Contohnya naik, turun, atas, bawah. Pertentangan juga dapat berupa keadaan seperti terikat, lepas. Pertentangan dapat pula berupa verba seperti mengeluarkan, memasukkan. Lalu kebalikan. Kebalikan adalah pertentangan yang terdapat dalam relasi timbal balik. Contoh dari kebalikan sendiri misalnya di depan, di belakang. Pada kebalikan ini, jika predikat menunjukkan 2 argumen, maka kebalikan dapat digunakan dalam relasi 2 arah. Contohnya atas, bawah. Lalu pemarkahan. Menurut Lyon membedakan 3 konsep pemarkahan. Yang pertama, pemarkahan morfologis. Pemarkahan ini dengan prefiks negatif, misalnya mungkin, tidak mungkin, senang, sedih. Lalu yang kedua, pemarkahan distribusional. Unsur pemarkahan berdasarkan konsep ini adalah yang terjadi dengan varietas lebih luas pada tipe konteks. Lalu yang ketiga, pemarkahan semantik. Dalam pemarkahan ini terjadi karena adanya koneksi. Lalu polaritas. Gagasan polaritas ini menunjukkan unsur positif dan negatif. Polaritas sendiri dibagi menjadi 4, yakni yang pertama polaritas logis. Pada polaritas ini bergantung pada data bahwa satu yang negatif menunda yang lainnya. Misalnya, jika Fatma tidak gemuk, menunda Fatma gemuk. Lalu yang kedua, polaritas tersendiri. Unsur yang berasosiasi dengan kehadiran sesuatu yang menonjol. Unsur semantis yang positif, misalnya hidup dan mati. Hidup itu positif dan mati itu negatif. Lalu yang ketiga, polaritas evaluatif. Dalam polaritas ini, satu unsur positif secara evaluatif atau pujian dan lainnya negatif. Contohnya, bersih, kotor, aman, berbahaya. Lalu yang keempat, polaritas morfologi. Dalam polaritas morfologi ini, satu unsur bertahan dalam afiks negatif yang tidak berafiks. Berikut adalah sumber rujukan yang kami gunakan untuk materi ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat dituliskan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.